berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar tahun pelajaran 2020-2021. Ini karena kondisi situasi seperti ini, maka kebijakan pemerintah masih menerapkan pembelajaran daring. Insya Allah ini kita nggak tahu kapan daring ini diakhiri, tapi yang jelas ketika kami membuat pembelajaran daring ini itu diperkirakan sampai tahun baru. Tahun baru itu berarti 1 semester. Jadi kalian harus siap-siap menerima pembelajaran daring ini selama 1 semester. Itu pun tentu setelah semester 1 atau semester genap nanti bulan Januari itu mulai tatap muka, belum tentu juga. Bisa jadi kalau memang kasusnya ini semakin menurun kasus corona ini, kemungkinan akan diterapkan daring dan tatap muka dulu. Jadi tatap muka sebagian dan sebagian daring. Baru setelah itu tatap muka. Jadi ini kalian masih mengikuti pembelajaran daring. Nah, intinya sebetulnya pembelajaran daring itu guru yang mengajar, yang ada di sekolah itu juga tidak terlalu terbebani, kesehatannya juga terjaga. Kalian yang ada di rumah, belajar di rumah itu juga tidak terlalu terbebani, kesehatannya terjaga. Makanya jumlah KBM itu yang ditentukan itu tidak normal. Tidak sebagaimana jam KBM normal. Ini anak-anak pastikan sudah menerima jadwal. Jadi download materinya yang dari kurikulum itu, jadwal pelajaran itu kan dimulai jam 7 sampai jam 12.10, jam 12.10. Tapi nanti juga ada sholat zuhurnya. Sholat zuhur yang kalian lakukan di rumah itu nanti ada pantauan. Jadi nanti ada kayak semacam penghubung nanti untuk memantau apakah kalian itu sholat zuhur di rumah atau tidak. Jadi itu nanti ada pantauan. Jadi KBM-nya nanti teknisnya tidak seluruhnya itu secara streaming. Jadi tidak seluruhnya secara streaming. Jam KBM dimulai jam 7 sampai jam 12.10 itu tidak seluruhnya itu live. Sebab kalau seluruhnya live, itu yang kasihan nanti, saya nggak kasihan kalian, yang saya kasihan itu HP kalian. HP kalian kok jebol gua, kalau gambarin gua akhirnya. Nah, jadi HP ini moro-moro 1 bulan moro-moro hilang gambarin. Nah itulah. Jadi makanya kita pun juga live itu tetap mempertimbangkan kesehatan HP. Kalau kita kan pakai perangkat sekolah ini kan canggih, walaupun live beberapa jam pagi sore nggak ada masalah. Tapi kemampuan kalian menerima secara live itu pakai mediator HP itu kan punya kelemahan. Jadi makanya nanti setiap minggu kurikulum akan mengirim jadwal pelajaran yang nanti kita kasih indikator. Jadi cuma kita kasih indikator warna aja, jadwalnya sih nggak berubah. Misalnya warna hijau, ini berarti mata pelajaran itu nanti itu live. Terus kalau kita kasih warna kuning itu berarti luring. Bukan daring tapi luring, nanti offline itu bisa tugas membaca atau apa, jadi tidak live. Tapi yang paling penting setiap KBM kalian ikuti dan kalian wajib hadir, wajib tercatat di setiap pergantian jamnya itu tercatat hadir. Itu ya yang kalian harus perhatikan. Kemudian sekiranya kalian tidak
sekiranya kalian tidak bisa masuk mengikuti KBM secara daring di rumah, mungkin karena sakit. Tapi orang sakit kan selama tidak di rumah sakit itu kan masih bisa hapian ya. Jadi kalau selama andai kata ya udur betul-betul sehingga nggak bisa ngikutin pembelajaran, itu kalian izinnya langsung ke wali kelas. Ini izinnya langsung ke wali kelas. Caranya orang tua itu video call. Tapi ini ada yang udah ketemu Pak. Ya, jadi video call. Orang tua memintakan izin itu video call. Jadi yang izin itu orang tua memintakan izin. Terus kalau memang sakit, surat keterangan sakit itu di screenshot, dikirimkan ke wali kelas. Sehingga nanti data perizinan kalian itu akan tersampaikan kepada pihak sekolah, admin sekolah, sehingga Bapak Ibu guru yang lagi mengajar di setiap sesinya itu mengetahui bahwa kalian tidak masuk itu karena ada udur. Itu tetap mohon tentang aturan PBM ini diperhatikan. Jadi kalau misalnya tidak masuk, tetap mengikuti. Jadi ini nih saya meyakinkan bahwa dia bisa interaksi gimana? Ya, dengar ya? Oh ya sudah. Saya masalahnya bicaranya monoton, jadi saya nggak tahu ini mereka dengar apa tidak informasinya. Nah, terus anak-anak sekalian, ini untuk tahun pelajaran 2020, 2021 ini itu ujian nasional, ya ujian nasional mata pelajaran yang di UNAS ya, mata pelajaran UNAS itu sudah tidak lagi diujikan secara nasional. Tahun kalian ini sudah mulai tahun kemarin itu sudah tidak adakan ujian nasional. Tahun ini dipastikan sudah tidak ada lagi ujian nasional. Jadi untuk menentukan kriteria kelulusan itu hukumnya adalah bukan mata pelajaran UNAS saja, tapi seluruh mata pelajaran di kelas 12. Itu wajib kalian lulus. Jadi tidak boleh ada satu mata pelajaran yang nggak lulus. Jadi yang menentukan kelulusan itu adalah sekolah. Jadi pihak unit penyelenggara itu berarti sekolah masing-masing. Nah kalau sekarang beban kalian satu sisi sudah tidak ada, yaitu beban tentang UN. Tapi sisi lain tantangan kalian jauh lebih besar, yaitu bahwa kalian berhadapan dengan perguruan tinggi, ya masuk bersaing berkompetisi di perguruan tinggi negeri favorit yang memang kalian inginkan. Nah oleh karena itu kami persiapkan dari awal materi berkaitan dengan perguruan tinggi. Jadi makanya nanti kalian insya Allah mudah-mudahan segera kondisi ini normal sehingga kalian bisa menerima pembelajaran lebih maksimal. Kami nanti persiapkan PIB-nya juga bukan PIB Mapel UN lagi, tapi PIB UTBK. Jadi nanti kita adakan program intensifikasi belajar berhadapan dengan materi-materi penerimaan di perguruan tinggi. Jadi mulai awal. Jadi sebetulnya rencana kami di kurikulum, kalau kondisi ini normal, kalian dari awal itu sudah menerima materi PIB berkaitan dengan UTBK. Jadi
masuk perguruan tinggi itu sudah kami kali. Tapi karena kondisi kayak seperti ini, ya kita masih tidak boleh terlalu banyak membebani. Kalian kita hanya dibatasi oleh waktu. Jadi waktu jam 7 sampai jam 12 itu kalian belajar maksimalkan sendiri di rumah. Jadi ini ada durasi waktu daring. Jadi kemarin kita nyiapkan tatap muka dan daring. Tapi karena tatap muka tidak diperkenankan, maka daring. Tapi waktunya seperti ini kondisinya. Jadi kemarin ini waktunya ini, tapi nanti kita kasih yang terbaru ya. Kita kasih karena ini masuknya jam 6.30 sampai jam 7.30. Padahal tidak boleh masuk terlalu pagi karena kita juga ada persiapan ini sistem, jadi dimulai jam 7. Maka otomatis waktunya agak molor sedikit. Jadi nanti berakhirnya jam 12.10. Jam ke-6 itu berakhir jam 12.10. Jadi insya Allah edaran terbaru akan kami beri. Terus itu kaitan dengan pembelajaran yang ada di kelas 12 itu supaya kalian nanti lebih mengarah kepada pilihan perguruan tinggi yang kalian inginkan, maka kami bagian kurikulum mengingatkan supaya kalian dari awal ini sudah mulai punya ini gambaran perguruan tinggi yang mau dipilih. Jadi prodi apa yang mau dipilih itu apa. Jadi mulai awal ini harus jelas dulu. Jangan nanti semester itu baru bisa ada kepastian. Itu nanti kalian kesiapannya kurang. Jadi mending mulai sekarang kalian mulai mencari atau memastikan prodi mana yang ingin kalian pilih. Silakan mau konsultasi ke siapa boleh. Jadi kalau bisa antara keinginan kamu dengan keinginan orang tua itu sinergi. Keinginan kamu sama keinginan orang tua itu sinergi. Biar lebih enak. Ini yang sering terjadi itu antara keinginan anak dengan keinginan orang tua itu nggak sama. Jadi makanya nggak jadi-jadi. Ini orang memilih prodi itu kayak seperti memilih judul. Jadi kayak repot ini. Kadang-kala kamu seneng, orang tua nggak seneng. Itu sebetulnya yang kuliah itu siapa sih? Tapi ya nggak bisa. Orang tua nggak bisa kita kasih kita kasih pertimbangan untuk kalian memastikan. Karena orang tua itu kan juga mendukung secara materi dan doa. Jadi makanya kalian yang bagus itu, kalau saya bikin singkatan itu, satu memilih konsep cerdas, memilih prodi itu adalah satu anang itu asal senang. Loh, kamu yang paling penting senang, karena senang itu ada kunci kamu termotivasi. Orang itu kalau senang itu kan menikmati. Itu anak aja nggak cukup, tapi harus ridho Roma, iringan doa Romo dan Mama. Loh, kan ada itu ya. Jadi ridho Roma, iringan doa Romo dan Mama. Loh, jadi artinya antara keinginan kamu dan keinginan orang tua itu sama. Nah, kalau sudah gitu baru asanti, mengasah potensi. Itu yang ketiga, potensinya diasah. Nah, kalau udah asal potensi, insya Allah jauh dari Krisdayanti, krisis kepercayaan di dalam hati, ya kan? Jadi itu maksimal. Jadi makanya mulai sekarang konsultasi ke BK boleh, ke guru-guru mapel boleh, terserah ke mbak-mbak dukun terdekat boleh. Pokoknya yang paling penting kalian mulai ini sudah siap prodi mana yang mau dipilih. Soalnya jangan sampai kalian itu nggak punya cita-cita, kalian nggak punya sebab bisa keterima ya Pak. Jangan begitu. Jadi kalian masih punya, mulai sekarang itu kalian seperti punya kanvas putih,
kamu mau ukir seperti apa. Jadi masa depan itu kamu ukir kayak apa. Gambar itu kamu ukir dokter, kayak kamu ukir arsitek, atau kamu ukir apa penampakannya. Kalau nggak punya cita-cita itu lukisannya kayak hantu, penampakan nggak jelas. Nah, jadi caranya Pak Adib, belajar di rumah yang maksimal. Kalian nggak cukup hanya dengan mengandalkan pembelajaran sistem daring ini, nggak cukup. Kenapa? Kita kepinginnya pembelajaran normal dari pagi sampai sore. Tapi kondisi seperti ini kalian jangan merasa apa ya, pembelajaran seperti ini menyenangkan. Enggak, itu kalian harus lebih tambahin lagi. Karena yang kalian hadapi itu sebetulnya bukan untuk kelas 12 itu aja, tapi perguruan tinggi. Sudah pikiran kalian ini sudah mulai dua, untuk kelas 12 dan untuk perguruan tinggi. Jadi nggak bisa kalian cukup dengan materi daring yang mulai jam 7 sampai jam 12.10 nggak cukup. Jadi ya apa caranya ya kalian maksimalkan belajar sendiri di rumah. Syukur-syukur ada boleh privat, kita datangkan privat. Atau kalian bisa dengan Bapak Ibu guru terus masih menerus belajar dari jarak jauh juga nggak ada masalah. Nah, artinya bahwa kalian namanya belajar mandiri itu belajar yang terus-menerus memaksimalkan potensi diri. Tidak harus terikat dengan waktu-waktu yang seperti ini. Orang namanya belajar mandiri itu dia masih bisa belajar dimanapun dia berada, tidak terikat oleh waktu, dia bisa belajar di mana saja dan situasi apa saja. Itu kalau melihat tradisi orang Jepang, dia bisa baca buku di dalam kereta, di halte, di mana saja dia bisa membaca. Seperti dia nggak terganggu oleh lalu lalang atau kebisingan yang ada di sekitarnya. Itu karena dia sudah terbiasa belajar. Sudah terbiasa belajar mandiri. Jadi makanya dalam situasi seperti ini saya harap kalian sudah mulai pola belajarnya itu sudah mulai menyesuaikan. Jadi kalau dulu pola belajarnya masih konvensional, belum berhadapan dengan pembelajaran daring. Sekarang ini sudah mulai daring, diperkirakan sampai 1 semester ini daring terus. Mau nggak mau cara belajar kalian menyesuaikan. Ya apa caranya pembelajaran menyesuaikan, tapi tetap maksimal. Nah itu terus kemudian berkaitan dengan saya sih berharap mudah-mudahan ini segera berakhir, sehingga semua program kegiatan yang kita rancang itu berjalan. Kayak tadi yang disampaikan oleh Pak Hak, wisata spiritual atau wisata religi itu sulit kayaknya kita laksanakan kalau kondisi ini semakin memburuk, tidak membaik. Terus kita punya banyak program yang untuk kalian kelas 12 ini yang kalian terima 1 tahun ke depan. Ini kalau belum berakhir situasi ini, kegiatan-kegiatan itu bisa jadi tidak berjalan. Makanya tetap kita mohon, mudah-mudahan kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan ini segera berakhir sehingga program-program sekolah terutama berkaitan dengan pembekalan kalian menghadapi kelulusan dan penerimaan di perguruan tinggi, kami bisa memberikan secara maksimal. Kami berikan secara maksimal. Mungkin itu yang Pak Adib sampaikan. Insya Allah informasi terbaru berkaitan dengan proses pembelajaran, apakah itu jadwal, lain-lain, itu akan kami sampaikan segera. Informasi apapun segera kami sampaikan.
melalui wali kelas. Jadi seperti ini kondisinya, kami minta bantuan wali kelas itu supaya bisa lebih dekat. Makanya kami harap dengan wali kelas, karena semua informasi sekolah itu kami titipkan melalui wali kelas dan guru BK. Jadi nanti kalau ada jadwal baru, ada informasi baru, apapun yang kaitannya dengan kurikulum, itu kami informasikan segera. Dan mulai tahun ini juga, di samping UNAS sudah nggak ada, proses KBM kita tetapkan dari Senin sampai Jumat. Jadi hari Sabtu itu free. Tidak ada kegiatan belajar mengajar di sekolah. Untuk kelas 12, untuk yang kelas 10, kelas 11 yang ikut ekskul secara khusus, itu hari Sabtu ada tambahan. Kalau ikut ekskul secara khusus ini mereka yang punya kemampuan khusus, punya bakat khusus, maka perlu difasilitasi, kita kasih tambahan. Tapi kalau istilahnya nggak ada ekskul secara khusus, ya KBM itu Senin sampai Jumat. Jadi hari Sabtunya free. Nah, itu mungkin buat kesempatan kalian untuk ada di rumah, juga untuk belajar di rumah. Nah, tetapi apa artinya hari Sabtu free kalau kondisi daring seperti ini? Jadi free terus itu, maka sebetulnya nikmatnya hari Sabtu kayak seperti hilang. Ya, makanya tapi nikmati aja. Belajar di rumah yang serius. Saya kira itu yang bisa Pak Adib sampaikan. Kriteria kelulusan itu kamu baca, itu karena tetap akan menentukan kalian itu lulus atau tidak. Ini materinya Pak Adib ya, yang kaitannya dengan kelas 12, ya itu tolong di-download. Itu komplit tentang kriteria kelulusan dan lain sebagainya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa ngopi, ngolah pikir yang positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.